70. Mendengar suara yang begitu familiar, Isabel tiba-tiba merasa begitu lega. Dia benar-benar datang. Sekumpulan orang masuk dari belakang Ravindra. Dan seluruh wanita yang berada di sana melihat dengan begitu bodoh. Lelaki ini begitu tampan, seperti keluarga dari dalam gambar, begitu sempurna. Tetapi detik selanjutnya, auranya berubah. Seluruh orang yang berada di sana tidak berani melihat ke arahnya. Ravindra meletakkan pandangannya pada Isabel. Pandangan matanya penuh amarah dan khawatir. Ibu Isabel pada saat ini bertanya, "Isabel, apakah kamu tidak apa-apa?" Isabel menangis, memegang tangan ibunya, berkata, "Tidak apa-apa, ibu sakit tidak? Mereka memukul, apakah kamu merasa sakit?" Ibu Isabel menggelengkan kepalanya. "Ibu tidak sakit, hanya dengan kamu dan anakmu baik-baik saja. Maka rasa sakit ini tidak ada apa-apanya." Air mata Isabel tidak berhenti mengalir. Merasa dirinya begitu tidak berguna, tidak bisa melindungi ibunya, dan masih membuat ibunya menanggung begitu banyak pukulan. Ibunya baru saja menerima tekanan begitu besar, dan masih berdiri di hadapannya, membantu menghapuskan air mata Isabel. Ravindra tidak langsung berdiri di sisi Isabel. Dengan ringan berjalan masuk, memegang pecahan kaca. "Hanya pecah sedikit. Bagaimana bisa menerima biaya ganti rugi yang banyak?" Mendengar perkataan Ravindra, manajer toko dan Kak Fanya mulai merasa sedikit takut. Hingga umur mereka saat ini, mereka bisa membedakan kekuatan seseorang dari tatapan mata dan auranya. Tetapi ini tidak sama. Lelaki yang begitu indah di hadapannya sama sekali tidak mudah ditebak. Membuli orang luar adalah peraturan di sini. Tetapi sama sekali belum pernah terdapat seorang orang luar yang memiliki aura hingga membuat mereka semua terdiam. Bukankah ingin meminta ganti rugi? Ravindra memutarkan badan, dan sudah ada orang yang mengambilkan kursi untuknya, menyuruh Ravindra duduk. Ravindra melipat kakinya, duduk dengan begitu anggun. "Karena berani ingin meminta uang kepadaku, maka persiapkan hati baik-baik." Setelah Ravindra selesai berbicara, dengan ringan menaikkan jarinya, Nando dengan segera berkata kepada Ibu Isabel dan Isabel, "Nyonya, di sini terlalu berantakan, maka kita lebih baik menunggu di luar." Isabel menaikkan kepala melihat Ravindra, tidak mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Ravindra, hanya menganggukkan kepala, pergi meninggalkan tempat tersebut bersama ibunya. Dia ingin melindungi ibunya. Pada saat Isabel dan ibunya meninggalkan tempat, tiba-tiba sekumpulan pengawal
menahan di seluruh area toko. Semua orang yang berada di dalam salon tidak ada yang bisa keluar. "Kamu ingin melakukan apa?" Manajer toko tersebut akhirnya membuka mulutnya. "Tentu saja untuk memberikan kalian biaya ganti rugi." Ravindra menaikkan tangannya. Melihat majalah yang baru saja Isabel baca dan tidak berbicara lagi. Detik selanjutnya, Nando menunjuk beberapa pengawal untuk mengambil kursi dan memecahkan seluruh barang di salon tersebut. Tenaga lelaki dewasa bukanlah tenaga yang bisa dilawan wanita. Hanya melemparkan satu kursi, seluruh lemari dibuatnya berjatuhan. Tidak sedikit kaca yang dipecahkan. Tidak peduli itu merupakan barang toko ataupun barang pribadi, semua akan dihancurkan berkeping-keping. Wanita-wanita ini menjerit melihat barang-barang yang dihancurkan di hadapan mereka. Manajer toko sudah bersiap untuk melapor. Nando berkata dengan dingin, "Toko ini sudah dibeli oleh Kitadara Finance Group. Kalian sepertinya sudah menandatangani kontrak dengan salon ini, bukan? Maaf, kalian semua diberhentikan dan akan dituntut oleh perusahaan. Alasan dituntut adalah mencuri keuangan perusahaan, dan dalam jumlah yang sangat besar. Jika melarikan diri, maka akan dihukum minimum selama 10 tahun. Aura Nando tidak sebesar Ravindra, dan kebalikannya, auranya begitu lembut dan royal. Orang yang seperti ini lebih mudah tidak terdapat rasa keberadaan. Tetapi perkataan orang yang memiliki rasa tidak keberadaan langsung mematikan orang yang mendengarkannya, menghancurkannya tepat di hati mereka. Salon ini sudah dibeli, dan mereka sudah diberhentikan. Bagaimana bisa seperti ini? Manajer toko menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Kalian hanya berbohong. Aku akan melapor polisi." Ravindra begitu serius membaca majalah, tidak memperdulikan hal lainnya. Nando memberikan gestur tubuh, mempersilahkan manajer toko. Manajer toko menelpon. "Halo, 110. Aku ingin melapor. Ada orang yang membuat keributan di tokoku." "Ah, apakah salon Kiki?" "Sudah ada orang yang datang dan berkata hari ini mau memperbaiki bangunan. Maka dari itu, semua gerakan di dalam salon ada gerakan untuk memperbaiki." Orang tersebut berkata, "Dan orang tersebut sudah membawa bukti. Kami tidak bisa membuat laporan penangkapan." "Apa?" Seluruh orang yang berada di sana terdiam bodoh. Bagaimana bisa seperti ini? Tidak akan mungkin. Manajer toko bergetar menelpon bosnya, dan bosnya tidak menolak telepon. Dengan cepat mengangkat telepon. Tidak menunggu hingga manajer toko berbicara, bos tersebut sudah bergegas berbicara. "Kakak, aku kali ini tidak bisa melindungi dirimu. Kali ini kamu sudah menyinggung orang yang tidak seharusnya kamu singgung. Kamu sebaiknya orang asli penduduk di sini. Sering membuli orang luar
aku juga tidak berkata apa-apa. Tetapi kali ini kamu melakukan kesalahan begitu besar. Istri presidir Kitadara Finance Group bahkan berani kamu pukuli. Aku benar-benar sudah berusaha. Sisanya uruslah sendiri. Telepon terdengar suara sibuk. Istri, presidir Kitadara Finance Group. Handphone manajer toko begitu saja jatuh ke tanah. Sekejap saja, handphone tersebut hancur bererai-erai. Wajah manajer toko memucat, jatuh berlutut, tidak bersuara. Habislah, sudah habis. Dia sama sekali tidak pernah begitu merasa menyesal. Benar, wanita yang membawa dompet keluaran Hermes terbaru. Wanita yang berkata menggesek kartu langsung melakukannya. Bagaimana bisa merupakan orang biasa? Orang luar maka akan bagaimana? Siapa yang berani melawan Kitadara Finance Group? Ahli kecantikan lainnya tiba-tiba merasa panik, memulai menangis berteriak. Tidak ada hubungannya dengan kami. Kami juga hanya menerima perintah. Dan orang yang mengakibatkan semua ini, Kak Fanya, dibuat begitu kaget hingga menjadi bodoh. Dia baru saja begitu sombong, karena adiknya adalah mandor kecil. Dan tempat ini, kebanyakan orang akan memberikan sedikit muka untuknya. Tetapi, dia sama sekali tidak pernah berpikir jika hari ini orang yang dia singgung adalah istri presidir Kitadara Finance Group. Astaga, Farhan sama sekali tidak pernah mengatakan jika putrinya menikahi presidir Kitadara Finance Group. Jika dia sudah mengetahui sejak awal, maka dia pasti tidak akan berani begitu kejam kepada Isabel. Hal ini tidak ada urusan denganmu. Aku pergi dulu. Dengan wajah tebal, dia mengambil tasnya berniat diam-diam pergi meninggalkan. Tetapi tidak sampai berjalan hingga kedua langkah. Seorang pengawal menghadanginya. Uang ganti rugi masih belum didapat. Bagaimana bisa begitu mudah meninggalkan? Ravindra masih menatap majalah dengan ringan dan berbicara. Karena ingin mengambil, maka ambillah banyak sedikit. Nando, aku tidak suka melihat kedua tangannya. Baik, presidir. Nando dengan segera menganggukkan kepala hormat dan menganggukkan kepala kepada pengawal yang menahan Kak Fanya. Detik berikutnya terdengar suara jeritan tragis Kak Fanya. Kedua lengannya diputar menjadi bengkok. Manajer dan ahli kecantikan dibuat menjadi kaget menggila. Seluruh wajah memucat bergetar. Lelaki ini sungguh menakutkan. Berkata apa, langsung melakukannya. Kalian, aku ingin melapor. Kak Fanya berteriak tragis. Kalian melanggar hukum. Baru saja wanita ini mendekat, ingin membunuh presidir. Kalian berkata benar tidak? Nando memutarkan kepalanya, melihat ke arah manajer. Manajer terdiam. Detik berikutnya menganggukkan kepalanya menggila.
mengikuti Nando dan menambah bumbu. Benar-benar, Kak Fanya ingin memberi serangan, dan pada akhirnya dia tambah dan terluka. Apakah kami ada melakukan pembalasan? Nando berkata dingin. Otak manajer kembali berputar. Dengan cepat memperbaiki perkataannya. Tidak, dia sendiri yang melakukan serangan dan tidak sengaja terjatuh. Mematahkan kedua lengannya. Prestier tidak membuat perhitungan sama sekali dengannya. Maka dari itu tidak meminta biaya ganti rugi. Nando merasa puas menganggukkan kepala. Maka orang lainnya, apa yang kalian lihat? Benar Kak Fanya mematahkan lengannya sendiri. Sama sekali tidak ada urusannya. Beberapa orang ahli kecantikan tersebut dikejutkan hingga membuat air mata mereka ngalir, menggila, dan menjawab. Kami melihat dengan jelas, benar seperti ini. Kak Fanya terdiam, menatap lengannya yang patah dan pingsan di tempat. Pada saat ini, salon sudah cukup hancur. Ravindra merasa puas berdiri, memutarkan badan pergi meninggalkan. Pada saat berjalan ke depan pintu, ia berkata, ingat, berikan uang ganti rugi yang banyak. Jika tidak, bagaimana bisa membiarkan orang memandang rendah Kitadara Finance Group? Baik, Prestier. Nando segera memberi hormat. Pasti akan memberikan harga tertinggi. Setelah Nando mengatakan hal ini, semua ahli kecantikan itu kembali mendapatkan jiwa mereka. Mendapatkan ganti rugi tinggi, itulah harga dari lengan kaki dipatahkan. Orang tersebut tidak akan mungkin karena mereka adalah wanita, maka akan melepaskannya. Berani menyakiti istri Prestier. Apakah masih memperdulikan lelaki perempuan? Nando menaikkan kepalanya melihat sekitar dan berkata, salon ini sudah dibeli, maka tidak peduli dihancurkan seperti apapun. Tidak perlu ganti rugi dan kalian... Kami tidak butuh ganti rugi, kami tidak butuh apapun. Kami tidak mengetahui apa-apa. Beberapa orang tersebut menjerit berteriak. Pada saat ini, menjadi seorang pahlawan hanyalah mencari mati. Benar, karena kalian akan dikirim ke penjara, maka tidak membutuhkan ganti rugi. Nando menganggukkan kepalanya. Nantinya akan ada orang yang bertanya pada kalian. Ingat untuk bekerja sama. Nando yang tersenyum membuat sekumpulan orang ini menghirup udara dingin. Seketika berlutut di hadapan Nando. Berteriak, mengakui kesalahan. Nando pada saat ini berkata, ini merupakan perintah Prestier. Harus ganti rugi baik-baik. Maka bagaimana bagusnya?